Shalom saudara, ada sukacita hari ini? Yes, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap hari dalam pergumulan hidup kami, Engkau Allah yang menguatkan kami. Dalam setiap sakit penyakit kami, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami rindu, kami mau datang, kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Biarlah ibadah hari ini, puji-pujian kami hari ini hanya ada untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab tiada kami yang kami rindukan di dunia ini selain berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati kami Tuhan. Oh, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, lebih dalam kami menyembah, lebih dalam kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya, hidayah raya labaya sikaya raya labaya setan. Labaya sidaya raya labaya se. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua siapa muji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, katakan amin. Haleluya.
Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kebebasan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Beri kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat, ada amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Thank you Lord. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan, Ia berjaya pada semua perbuatannya. betapa hebat. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
Shalom. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan surga yang saya kasihi. Kita sudah sampai kepada awal dari tahun 2022 ini. Kita sudah sampai di tanggal 16 Januari tahun 2022 dalam ibadah online GBI God Zone yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri BSD City Tangerang Selatan. Saudara, kita sudah sampai ke seri ke-41 kalau yang saya bawakan mengenai khotbah mengenai kerajaan Allah. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan mengurapi kita. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih karunia, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi. Dan Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami, dan kami menerimanya sejak pagi sampai malam hari. Setiap hari di dalam tahun 2022 ini kami mau menerimanya selama 365 hari. Senantiasa kasih karunia, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi, dan Engkau curahkan berlimpah-limpah. Kami menerimanya juga berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam rohani kami. Kami dapat bertumbuh mengenal Engkau. Kami dapat bertumbuh dekat kepada Engkau. Kami dapat bertumbuh mendekati sama seperti Kristus, dan akhirnya sama seperti Kristus. Kami dapat bertumbuh, akhirnya kami dapat kembali ke rumah Bapa, bersama dengan Bapa, menjadi warga kerajaan surga yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sekarang pun karena kasih karunia Engkau telah memberikan warga kerajaan surga identitas itu kepada kami semuanya, sehingga kami menjadi duta-duta kerajaan Allah dimanapun kami berada. Biarlah Engkau pakai kami untuk membawa Injil kerajaan surga, untuk menjadi kesaksian bagi kerajaan surga bahwa kami ada di dalam dunia ini menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat yang mendengarkan serial khotbah ini dimanapun mereka berada. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan dengan Roh Kudus dan memberikan hikmat pengetahuan dapat menangkap semua isi hati-Mu, dan kami melaksanakannya dalam hidup kami, dan kami akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sampaikan isi hati-Mu Bapa melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita lihat serial kerajaan Allah ke-41. Saya sangat percaya sekali Injil kerajaan surga itu adalah Injil kasih karunia, Injil kasih karunia dan Injil kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau bukan karena kasih karunia dan kasih setia Allah kepada kita, kasih karunia, kasih setia Bapa kepada kita, maka tidak akan mungkin dapat orang atau utusan daripada Bapa, sehingga Bapa sendiri mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke dalam dunia ini untuk membawa Injil kerajaan surga dan membawa kasih karunia, kasih setia yang Bapa curahkan berlimpah-limpah kepada kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau bukan Bapa sendiri mempunyai inisiatif untuk membawa ke dalam dunia ini kasih karunia, kasih setia daripada Dia yang berlimpah-limpah untuk dicurahkan kepada saudara dan saya. Saudara, sehingga pada waktu kita diberi pilihan, kita mau menerima atau mau menolak, kita harus menerima kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan belajar apakah kasih karunia itu, atau dengan kata lain, kenapa kasih karunia itu diberikan, dianugerahkan kepada saudara dan saya. Kita melihat banyak contoh yang Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada umatnya, kepada umat pilihannya, dari sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Tetapi terlebih lagi pada waktu di zaman perjanjian baru, kasih karunia, kasih setia Tuhan itu nyata benar di dalam hidup kita. Dan kasih karunia, kasih setia Tuhan itu senantiasa ada di dalam kita, karena Roh Kudus itu adalah kasih karunia, kasih setia yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Untuk Roh Kudus mendampingi kita, untuk Roh Kudus menuntun kita, untuk Roh Kudus mengingatkan kita, untuk Roh Kudus membantu kita, untuk Roh Kudus menjadikan
suara bagi kita untuk kita tetap berjalan di dalam firman Tuhan, untuk tetap kita berjalan di dalam tracknya Tuhan, di dalam rambu-rambunya Tuhan, di dalam peraturan, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum firman Tuhan, semua yang Tuhan sudah canangkan kepada kita, kita harus menjalankannya di dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus kasih karunia yang ada di dalam saudara dan saya, untuk menuntun saudara dan saya mencapai tujuan Bapa di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga rancangan-rencana Bapa menjadi terjadi di dalam hidup saudara dan saya, yaitu bahwa kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Kita akan mendapatkan langit baru dan bumi yang baru. Kita akan mendapatkan warga kerajaan surga yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara, prolognya. Sekarang mari kita belajar melihat satu persatu. Kenapa kasih karunia itu dilimpahkan kepada mereka yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah kepada Nuh. Sebab Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jelas sekali kenapa Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Sehingga Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan daripada air bah. Diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Tuhan kita. Sehingga dia tidak mati untuk air bah itu. Karena Nuh diberikan kasih karunia ini untuk menjadikan rencana Allah terjadi di dalam bumi ini. Karena bumi ini pada awalnya dibikin oleh Allah, oleh Bapa kita itu untuk memperluas kerajaan surga. Tetapi sayang sekali setelah diberikan kuasa kepada Adam memberikan kuasa itu kepada iblis pada waktu dia tidak mentaati Allahnya. Sehingga kuasa itu diambil oleh iblis. Oleh kuasa iblis, sehingga iblis yang menguasainya. Tetapi dan hancur lebur sampai ke menara Babel, sampai kepada orang tidak benar hidup pada waktu zaman Nuh. Sehingga Tuhan harus memberikan kasih karunia kepada Nuh untuk Tuhan mengembalikan kembali kuasa untuk menguasai bumi ini kepada keturunan Adam. Tetapi saudara tahu, Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham pada waktu itu berdosa, melihat Nuh pada waktu itu mabuk. Dia melihat Nuh bertelanjang badan semuanya. Dan itu adalah dosa. Sehingga daripada dosa itu lagi, maka manusia sampai kepada akhir zaman perjanjian lama melakukan juga semua dosa ketidaktaatan kepada Allahnya. Saudara, sehingga dengan diturunkannya Tuhan Yesus ke dalam bumi ini, itu adalah memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia, kasih setia yang tidak pernah ada habis-habisnya. Allah akan curahkan kepada saudara dan saya. Yang pertama jadinya, pada waktu Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh, supaya tujuan Allah tercapai, yaitu manusia tidak dihabisi dari bumi ini, dan manusia diselamatkan dari keturunan Nuh. Maka saudara dan saya ada sampai ada sekarang ini. Maka saudara dan saya ada menjadi keturunan Adam sampai sekarang ini. Untuk mencapai tujuan Allah, diberikan kasih karunia kepada Nuh dan kepada keluarganya, diselamatkan air bah. Saudara, yang hari-hari ini saudara sedang berdoa untuk supaya tujuan Allah terjadi di dalam hidup saudara. Saudara berkata, Tuhan berikan model kasih karunia seperti model kasih karunia kepada Nuh, kepada aku, supaya aku menjadi Nuh untuk melaksanakan
melaksanakan rancangan rencana Allah terjadi di dalam muka bumi ini, baik secara global, yaitu secara keturunan dunia, yaitu Nuh dengan seluruh, ataupun rencana Allah di dalam hidupku, untuk keluargaku, atau untuk satu komunitas yang kecil, atau untuk apa saja, sehingga tercapai rancangan rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya. Kasih karunia yang pertama, Allah memberikannya supaya dia mempunyai tujuan, dan tujuannya itu berhasil dilaksanakan. Sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, pada waktu Nuh mendapatkan kasih karunia Allah, dia dapat bertahan 120 tahun, dia diolok-olok, diejek-ejek. Pada waktu dia membuat bahtera, bahkan membuat bahteranya aneh. Buat bahteranya di gunung, di bukit. Semua orang mengolok-olok. Nuh, mau apa kamu membuat bahtera di gunung? Orang semua membuat bahtera di tepi laut supaya dia bisa berlayar bahteranya itu. Tetapi Nuh membuatnya di atas bukit. Semua orang bingung. Saudara, jadi kalau rancangan Allah mau diberikan kepada saudara dan saya, dan agar tercapai, saudara akan diberikan kasih karunia oleh Allah. Tetapi walaupun rancangan Allah itu sepertinya aneh, kok bikin bahtera di bukit? Rancangan Allah itu sepertinya aneh. Kok Yusuf dijadikan budak, masuk ke sumur, dijual oleh kakak-kakaknya semua, menjadi budak, menjadi pegawai di istana Potifar, terus difitnah, masuk penjara, dilupakan oleh orang penjara, dan segala macam. Tetapi saudara, kalau kita mau bertahan, seagar rancangan rencana Allah benar-benar terjadi di dalam hidup saudara, saudara harus punya iman yang kuat. Amin. Harus punya iman yang kuat. Abraham 100 tahun, dan Sarah sudah menopause, sudah tidak bisa mempunyai anak. Tetapi rancangan Allah tetap terlaksana karena kasih karunia, kasih setia Allah menyertai menyertai Abraham di dalam hidupnya. Sehingga Abraham walaupun sudah umur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun, dan Sarah sudah mati pucuk, tetapi tetap bisa menghasilkan keturunan, yaitu Ishak. Saudara, Allah mempunyai rancangan supaya keturunan di bumi ini terus berada. Allah mempunyai rancangan kepada Yusuf supaya satu bangsa diberkati, dijauhkan dari segala macam kelaparan dan pemusnahan, sehingga Yusuf menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, kita cepat aja, sudah 10 menit, bahkan lebih dari 10 menit. Satu, saya akan membawakan 4 atau 5. Yang kedua, dari Lukas 1 ayat 30, yaitu soal Maria. Lukas 1 ayat 30 berkata, Lukas 1 ayat 30. Tadi yang Nuh, Kejadian 6 ayat 8 ya. Kejadian 6 ayat 8. Lukas 1 ayat 30. Saudara nanti baca, Nuh juga baca perikopnya semua. Lukas 1 juga. Saya nggak bisa bacain semua, karena kalau nggak dibacain semua nanti tambah lama. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wah, ini kasih karunia yang betul-betul hebat, saudara. Mungkin tidak pernah diturunkan lagi oleh Allah sampai nanti kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Ini kasih karunia supaya manusia semua diselamatkan daripada dosa. Manusia diselamatkan daripada maut. Upah dosa itu adalah maut. Manusia dikembalikan lagi menjadi Adam pertama pada waktu dia belum jatuh ke dalam dosa. Manusia dikembalikan lagi ke Taman Eden. Manusia dikembalikan lagi kepada perluasan kerajaan Allah. Manusia dikembalikan lagi menjadi warga kerajaan Allah.
Manusia dikembalikan lagi sehingga manusia dapat bercakap-cakap dengan Bapaknya melalui Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Saudara mungkin berkata, mana Pak mungkin bisa bercakap-cakap dengan Allah? Saudara, kalau saudara intim dengan Roh Kudus, maka saudara dapat bercakap-cakap dengan Bapa. Bahkan saudara akan merasakan jamahan Bapa seketika di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara intim dengan Roh Kudus setiap hari. Dekat dengan Roh Kudus. Saudara dapat diarahkan oleh Roh Kudus. Saudara dapat diluruskan oleh Roh Kudus. Saudara dapat ditegur oleh Roh Kudus. Sehingga jalan kita tidak jalan yang menyeleweng, tetapi jalan lurus yang kita jalankan dan ujungnya menuju kepada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saudara, kasih karunia yang diberikan Maria, yang diberikan kepada Maria oleh Bapa di surga adalah kasih karunia yang sebenarnya susah ditanggungnya, yang sebenarnya susah diterimanya. Karena apa? Karena kasih karunia ini mengandung sesuatu kekuatan iman, sesuatu kekuatan kepercayaan, sesuatu kekuatan untuk mengakui terus bahwa Bapa itu benar. Manusia menganggap tidak benar. Masa Maria yang belum menikah mengandung anak? Enggak benar. Menurut ukuran dunia. Tetapi Allah berkata kepada Maria, engkau mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, yaitu kerajaan surga. Tidak berkesudahan. Kalau kerajaan bangsa Israel akan berkesudahan. Kalau Republik Israel akan berkesudahan. Tetapi kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi Tuhan Yesus bukan raja bangsa Israel, tetapi Tuhan Yesus raja dari segala bangsa, dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Tujuan Allah mengembalikan lagi kerajaannya ke muka bumi ini. Itu yang dinamakan Injil Kerajaan Surga, dan itu yang dinamakan Injil kasih karunia, dan kasih karunia daripada Allah kepada saudara dan saya. Saudara mau menerimanya? Walaupun sulit. Nuh sulit diejek-ejek. Yusuf sulit masuk ke dalam lubang sumur. Maria sulit mengandung belum menikah. Bagaimana? Tetapi kalau saudara dan saya mau menerima kasih karunia Allah di dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menguatkan. Walaupun keadaannya menekan saudara, walaupun keadaannya aneh, walaupun keadaannya tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun keadaannya menyulitkan, menyusahkan kita, tetapi satu hal, bahwa rancangan dia, rencana dia senantiasa baik untuk saudara dan untuk umat manusia. Nuh, rancangannya baik, Tuhan menyelamatkan keturunan daripada Adam. Yusuf menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel pada waktu kelaparan. Maria lebih spektakuler, menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dalam bumi ini. Asal mau menerima keturunan yang dilahirkan oleh Maria, yaitu anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Maukah saudara menerimanya? Walaupun kita dalam keadaan apapun juga, kalau kita mendapatkan kasih karunia Allah di dalam hidup kita, maka kita
akan merasakan, mengalami, menghidupi tujuan dari rencana Allah di dalam hidup kita. Mungkin Maria pada waktu dia meninggal dalam dunia, dia belum tahu. Tetapi pada waktu dia ada di dalam kerajaan Allah, dia baru tahu bahwa dia diberikan kasih karunia yang begitu spektakuler dan hebat oleh Bapa di surga kepada dia. Sehingga walaupun sulit, dia bisa menjalaninya di dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, saudara, bagaimana supaya kita menerima kasih karunia? Kasih karunia itu akan menguatkan kita walaupun kita diejek oleh dunia seperti Nuh. Kasih karunia itu akan menguatkan kita walaupun kita mendapatkan pencobaan seperti Yusuf dimasukin ke lubang sumur, jadi budak dan yang lain-lain. Itu akan menguatkan kita. Dan kalau kita kuat, kita akan menikmati, merasakan, mengalami hasil dari tujuan kasih karunia itu diberikan kepada saudara dan saya. Maria sulit sekali, perawan tetapi mengandung. Tetapi sekarang kasih karunia yang diterima oleh Maria di dalam hidupnya, walaupun dia akan diejek dan diolok-olok, dan walaupun dia harus sebenarnya menerima hukuman dirajam dengan batu karena orang yang belum menikah sudah hamil terlebih dahulu, tetapi karena Maria berani menerimanya, maka saudara dan saya merasakan hasil dari kasih karunia yang diterima oleh Maria dan dijalani oleh Maria di dalam hidupnya sampai dia melahirkan Yesus ke dalam dunia ini. Dan yang keempat, karena kepenuhan dengan roh di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mau menerima Tuhan Yesus, maka kita pun akan dipenuhi oleh roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara mau? Sehingga pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena dari kepenuhannya, dari kepenuhan Yesus, kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Coba saudara bayangkan, kasih karunia demi kasih karunia. Jadi terus dia akan memberikan kasih karunia. Sehingga saya pada saat ini, setelah saya mengerti mengenai Injil Kerajaan Surga dan Injil kasih karunia, kasih setia Tuhan, saya selalu mengucapkan dalam doa saya, dalam doa makan saya juga, Tuhan terima kasih bahkan untuk makanan ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau selalu baru setiap pagi, dan Engkau sediakan kepada kami untuk Engkau curahkan berlimpah kepada kami. Pada waktu siang makan saya berkata, terima kasih Tuhan, aku menerima kasih karunia, kasih setia Engkau. Pada waktu malam kami mau makan, pada waktu kami mesbah, selalu saya katakan terima kasih Bapa, kasih karunia, kasih setia yang Tuhan sediakan bagi saya di pagi hari ini, yang selalu baru, aku menerimanya sampai dengan malam hari ini, dan aku merasakannya, dan aku menghidupinya, dan aku menikmatinya. Kasih karunia itu semuanya berbeda, saudara, semuanya lain, saudara. Aduh, saudara bingung, saya pun bingung. Saya memberikan penawaran misalnya 82, tetapi bisa diartikan oleh bos saya 95. Tetapi saudara, saya tetap menulis dan menagih 82. Walaupun saya punya kesempatan untuk saya berbuat, wah udah disetujui, oke, 95. Tapi saya tidak membuat 95, tapi saya tetap membuat 82. Dan saya beritahu bos saya, ini salah Pak, perhitungannya harus 82. Saudara, sampai sedemikian rupa, saya bingung. Padahal juga, saya sudah memberikan angka 90 tadinya. Tetapi dia bisa oke 95.
Seharusnya itu 82 hitungannya. Kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mau menerima roh itu di dalam hidup saudara dan saya, dan kita intim dengan roh itu, maka dari kepenuhan Tuhan Yesus, karena roh Allah ada di dalam dia, di dalam kepenuhannya dia, dan kita menerima dari kepenuhannya dia, yaitu kasih karunia demi kasih karunia, maka saudara dan saya akan mengalaminya. Itu yang keempat. Yang kelima, Kisah 4 ayat 33. Kisah 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau saudara dan saya mau merasakan kasih karunia saudara yang melimpah-limpah, maka saudara dan saya harus menjadi kesaksian bagi Kristus. Kesaksiannya didasari pada apa? Saudara, bukan kepada perbuatan yang dibuat-buat oleh kita, tetapi kesaksiannya didasarkan kepada hati kita yang terdalam, yang murni, yang benar. Karena saudara tahu firman-Nya. Saudara tahu. Saudara berzina saja, yaitu kalau saudara menginginkan saja di dalam hati saudara, karena mata saudara melihat wanita, maka saudara menginginkannya, itu saudara sudah berbuat berzina. Jika saudara benci saja kepada orang lain, maka saudara sudah membunuh dia. Jadi kesaksian kita harus didasarkan kepada hati kita yang terdalam. Kita harus mengelola hati kita. Jangan ada hati kita yang jahat. Jangan ada hati kita yang najis, kotor, menginginkan apapun juga. Jangan ada hati kita yang marah, dendam, sakit hati, mau memfitnah, mau berbuat jahat, mau membalas. Mau apapun semua aku mau lakukan, asal aku mencapai tujuanku, menghancurkan dia atau bagaimana. Tetapi walaupun saudara mungkin saat ini tidak bisa berbuat baik, tidak bisa, mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi saudara karena belum datang waktunya, tetapi saudara mempunyai keinginan, mempunyai tujuan yang murni di dalam hati saudara. Aku sebenarnya ingin melakukan ini. Contoh satu aja, misalnya berhutang. Saudara berhutang. Kalau saudara berhutang dan saudara mempunyai di dalam hati saudara, Tuhan, aku mau membayar. Tuhan, aku akan membayar. Tuhan, aku akan membayar. Tuhan, aku akan membayar. Tuhan pasti sediakan. Apalagi saudara ucapkan, Tuhan, aku sekarang meminjam, tetapi nanti aku tidak akan meminjam, tetapi aku nanti akan meminjamkan. Sekarang aku belum diberkati, tetapi aku tahu satu hari aku akan diberkati dan aku akan menjadi berkat. Aku belum bisa memberkati orang, tetapi satu hari aku akan diberkati oleh Engkau dan aku akan memberkati orang. Saudara mau dari hati saudara yang terdalam. Aku mau menyenangkan orang, aku mau menyenangkan istriku, suamiku, anak-anakku, dan yang lain-lainnya. Kita harus mempunyai hati seperti itu, harus dikelola terus, harus dijaga terus hati itu, sehingga kemurnian hati itu bisa terpancar di dalam hidup kita, menjadi kesaksian demi kesaksian. Dan kesaksian itu akan membawa lagi kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup saudara dan saya. Dan kasih karunia dan demi kasih karunia, dan kasih setia demi kasih setia daripada Allah. Itu paling hebat di dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih hebat lagi. Tidak ada yang lebih bisa menandinginya lagi. Berkat apapun juga di dalam dunia ini, mas, perak dan permata, uang, kekayaan, kehormatan, kehebatan, kepintaran, jabatan, tidak bisa menandingi berkat kasih karunia demi kasih karunia dan kasih setia demi kasih setia yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya, berlimpah-limpah setiap hari, baru setiap pagi di dalam hidup saudara dan saya.
Saudara, ini adalah zaman Injil kasih karunia. Ini adalah zaman akhir daripada akhir zaman. Dan yang saya katakan, ini adalah zaman kasih karunia dan kasih setia Allah yang dicurahkan kepada saudara dan saya, yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, yang dibawa oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya, dan hati saudara dan saya kepada kita semuanya, supaya kita dapat dituntun oleh Dia mengharapkan kembali ke rumah Bapa di surga dan mendapatkan damai sejahtera dan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengatakan bahwa saudara dan saya harus merasakan di dalam bumi ini, di muka bumi ini, pada waktu kita belum kembali ke rumah Bapa, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan kasih karunia, kasih setia Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, mau saudara mendapatkan kasih karunia, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita, karena dari kepenuhannya kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Itu tadi Yohanes 1 ayat 16 ya. Yohanes 1 ayat 16. Oh, itu tadi Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ya, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Sekarang yang kelima, Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara sudah tahu semua ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, yang keempat tadi Kisah Rasul 4 ayat 33, karena kesaksian kebangkitan Yesus, maka semua murid mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Dan kalau kita menjadi kesaksian di muka bumi ini sampai ke ujung bumi, di Yudea, di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, maka pada waktu Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan menjadi kesaksian bagi kebangkitan Tuhan Yesus dan bagi keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka kita akan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup kita. Makanya saudara, jangan sia-siakan Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Dia punya kuasa, dia punya power di dalam hidup kita, dia punya kekuatan di dalam hidup kita untuk menguatkan saudara. Dia punya perisai di dalam hidup kita untuk memerisai saudara. Dia punya segala-galanya di dalam hidup saudara. Dia punya seperti yang saudara sebutkan di dalam Mazmur 91. Dia punya segalanya, menjadi benteng kota hidup kita, menjadi perisai hidupnya, menjadi kepak sayap Raja Wali kita. Dia akan mengangkat saudara tinggi-tinggi di atas kepak sayap Raja Walinya, dan kita akan terbang mengarungi segala macam masalah dan keadaan kita. Saudara, terima dia. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu harus membuka hati kamu untuk kamu dapat menerima dia di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada waktu Roh Kudus mempengaruhi roh kita, maka jiwa kita dipengaruhi. Jiwa kita itu adalah hati, perasaan, keinginan, kemauan, kehendak yang tadi saya bilang. Kita harus mulai dari sana menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kita harus mulai dari hati kita. Kalau hati kita masih busuk, kalau hati kita masih musuh, kalau hati kita masih marah, dendam, sakit hati, kalau hati kita masih menuntut terus, tetapi hati kita tidak bisa memberi terus. Kata Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Dan kita harus memberi, bahkan memberi kepada musuh kita, bahkan mendoakan musuh kita. Bagaimana kita bisa mendoakan musuh kita kalau kita benci kepada orang yang membenci kita atau yang menjahati kita? Bagaimana kalau kita ngomong sama orang, awas lu, kalau kamu bohong sama saya bunuh kamu. Awas lu, kalau kamu bohong sama saya balas kamu. Awas lu. Tidak bisa seperti itu. Ini adalah zaman kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang harus dipraktikkan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi mulai saat ini kita praktekkan.
Praktekan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bisnis saudara. Semua praktekan, maka dia akan mempedulikan saudara dan saya. Dan dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia terus akan menuntun dan bahkan dia akan menggendong saudara dan saya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh rancangan dan rencana Engkau tidak bisa kami selami semuanya di dalam hati kami. Tetapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau ingin mengubah hati kami dari dasar yang terdalam, untuk kami mempunyai hati yang kudus, suci, yang benar. Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan dengan kasih karunia, kasih setia Engkau. Hanya itu harapan kami. Tidak ada yang lain. Dalam zaman sekarang ini Tuhan. Dan kasih karunia demi kasih karunia Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman ini. Biar Engkau terus berbicara kepada kami. Kepada jemaat-Mu Tuhan. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada pendeta. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada gembala. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada pengkhotbah. Tetapi dia menggantungkan dirinya hanya kepada firman, yaitu Allah sendiri yang telah turun ke muka bumi ini dan telah menjadi daging. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Saudara, mari kita doakan bangsa kita Indonesia. Kami mendoakan Indonesia Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini yang sedang mulai menaik kembali Tuhan. Yang terinfeksi, yang terkena, yang tertular. Kami berdoa, biar tangan Tuhan yang terulur kepada Indonesia, dekat Indonesia Tuhan. Pakai presiden kami, wakil presiden kami, jajaran menteri, gugus depan COVID-19 yang menangani COVID-19. Pakai Tuhan, yang menangani ekonomi dan yang lain-lainnya. Biar Tuhan tidak ada ledakan lagi di Indonesia. Tetapi tambah lama tambah menurun terus Tuhan yang terkenanya. Biar rakyat Indonesia menjadi sadar untuk vaksinasi, untuk prokes dan yang lain-lainnya, untuk menjaganya Tuhan. Dan mereka mengetahui lebih lagi bagaimana cara menjaganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa untuk Indonesia. Mari saudara angkat tangan saudara dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah. Mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.